Salam sejahtera, salam jumpa kembali bersama saya Eli Hudawiyah dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pembelajaran ini untuk kelas 11 jenjang SMA ataupun SMK. Kalau kemarin kita telah mempelajari tentang arti dan makna gereja sebagai umat Allah, maka sekarang kita akan mempelajari tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Pertanyaannya adalah, apa itu gereja sebagai persekutuan yang terbuka? Pemikiran dasar sebelum Konsili Vatikan kedua dan setelah Konsili Vatikan kedua. Sebelum Konsili Vatikan kedua, dikatakan bahwa umat Katolik hidup di tengah dunia bersama manusia lainnya yang bermacam ragam latar belakang, suku, bangsa, agama, serta keyakinannya. Dalam sejarah panjangnya, Gereja Katolik pernah menutup diri dengan ajaran bahwa di luar Gereja Katolik tidak ada keselamatan, yang disebut dengan extra ecclesiam nulla salus. Ajaran ini membuat Gereja Katolik menutup pintu dialog dengan agama dan kepercayaan serta masyarakat lain pada umumnya. Namun, setelah Konsili Vatikan kedua, Gereja membaharui diri, yakni Gereja membuka pintu-pintu dialog serta memperbarui diri untuk hidup bersama dengan sesama manusia ciptaan Tuhan dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Meski pintu dialog sudah dibuka lebar-lebar oleh para bapak gereja kita, di tengah masyarakat kita masih menjumpai banyak umat Katolik yang hidup secara eksklusif atau tertutup. Sri Paus Fransiskus mengatakan bahwa gereja ini lahir dari keinginan Allah untuk memanggil semua orang dalam persekutuan dengan Dia, persahabatan dengan Dia, untuk berbagi dalam kehidupan ilahinya sendiri sebagai putra-putra dan putri-putrinya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kata gereja itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni eklesia, berarti orang-orang yang dipanggil. Demikian Paus Fransiskus menegaskan Allah memanggil kita, Ia mendorong kita untuk keluar dari individualisme kita, dari kecenderungan kita untuk menutup diri kita sendiri, dan Dia memanggil kita untuk menjadi keluarganya. Sekarang mari kita lihat model gereja, yakni sebelum Konsili Vatikan kedua dan sesudah Konsili Vatikan kedua. Di sini ada dua model gereja. Yang pertama adalah gereja umat Allah, model institusi piramidal. Yang kedua adalah gereja umat Allah, model persekutuan umat. Mari kita melihat bagaimana model gereja institusi piramidal. Yang pertama adalah para hierarki menguasai umat pada waktu itu. Yang kedua, organisasi berstruktur piramidal tertata rapi, ya, mulai dari paus, uskup, imam, biarawan, biarawati, bahkan umat Allah yang paling bawah, seperti pada model institusi piramidal gambar berikut. Kemudian yang ketiga, hierarki berkuasa mengatur dan menentukan segala sesuatu bagi seluruh gereja, sedangkan umat hanya mengikuti saja hasil keputusan hierarki. Ya. Jadi, sebagai pengatur dari semua kegiatan gereja itu adalah para hierarki, sedangkan umat atau kaum awam hanya mengikuti saja karena mereka yang paling bawah. Nah, yang keempat, model ini cenderung imam sentris atau hierarki sentris, artinya hierarki pusat gerak gereja. Ya. Jadi, ketika itu yang berhak memimpin perayaan sakramen maupun sakramentali itu hanyalah kaum hierarki, atau ibadat-ibadat itu hanyalah kaum hierarki. Tidak seperti saat ini, ya, gereja itu ikut serta dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Contoh saja, kaum awam bisa memimpin ibadat atau perayaan sakramentali. Nah, kemudian yang kelima, model ini cenderung mementingkan aturan atau syarat aturan. Banyak sekali aturan-aturan yang dibuat pada saat itu. Ini merupakan suatu kekeliruan, ya, dan gereja itu sadar semua itu adalah suatu kekeliruan yang dilakukan oleh gereja pada masa itu. Ya. Dan yang keenam, gereja merasa sebagai satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan, bahkan bersikap memegahkan diri. Jadi bersifat memegahkan diri. Itu ya model gereja pada model institusi piramidal. Nah, sekarang mari kita lihat ya, sesudah Konsili Vatikan,
model gereja seperti itu kemudian dibaharui kembali dengan adanya Konsili Vatikan kedua. Mari kita lihat. Yang pertama, dalam gereja umat Allah model persekutuan umat, yang pertama, gereja tidak lagi bersifat hierarki sentris, melainkan kristosentris. Artinya bahwa sebagai kepala gereja itu hanyalah Kristus itu sendiri. Kristus adalah sebagai kepala dari gereja, sedangkan baik para hierarki maupun kaum awam semuanya adalah anggota gereja. Nah, yang kedua, gereja lebih bersikap terbuka dan berdialog untuk semua orang. Jadi gereja itu membuka diri dan berdialog dengan semua orang. Artinya kalau semua orang berarti tidak sebatas hanya dalam gereja Katolik saja, melainkan terbuka bagi siapa saja, entah itu dia agama apa, suku apa, ya budaya apa. Jadi gereja itu membuka diri seluas-luasnya. Nah, kemudian ketiga, adanya keputusan dalam kebersamaan. Dalam segala keputusan tidak lagi ditentukan hanya oleh kaum hierarki saja, dan juga ini akan ditentukan setiap keputusan oleh kebersamaan. Adanya keputusan bersama di sana, tidak hanya diputuskan oleh hierarki saja. Yang keempat, umat terlibat dan berpartisipasi serta bekerja sama dengan kaum klerus atau hierarki. Jadi umat tidak lagi sebagai pelaksana, ya, sebagai pelaksana mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh kaum hierarki, melainkan umat adalah partner atau rekan kerja hierarki itu, dengan melakukan fungsi dan kewajibannya masing-masing. Nah, yang kelima, kepemimpinan gereja didasarkan pada spiritualitas Yesus yang melayani para muridnya. Jadi tidak lagi sebagai kekuasaan, tapi sebagai pelayanan. Jadi kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang melayani dengan semangat Yesus sendiri yang melayani dengan penuh cinta kasih. Nah, itu model gereja umat Allah, model persekutuan umat, dan itu hingga saat ini diterapkan dalam gereja Katolik. Nah, gerakan pembaharuan itu nampak dalam umat punya hak dan wewenang yang sama, tetapi tetap ada batasnya, yakni seperti ikut menentukan gerak kegiatan liturgi di paroki melalui wadah dewan paroki atau pelaudistasi melalui dewan stasi. Ya. Artinya di sini, tetapi tetap ada batasnya, seperti contohnya saja, yang berhak dan mempunyai kewajiban untuk merayakan sakramen, misalnya sakramen Ekaristi, itu hanyalah kewajiban dan haknya kaum hierarki. Dan kaum awam itu tidak berhak untuk memimpin misa atau merayakan Ekaristi, itu hanya haknya kaum hierarki. Itu artinya tetap ada batasnya, ya. Jadi melakukan segala tugas dan kegiatannya berdasarkan fungsinya masing-masing. Nah, lalu berikutnya, gerakan pembaharuan ini tidak hanya menyangkut kepemimpinan gereja saja, melainkan lebih dari itu, menjangkau masalah-masalah dunia. Jadi tidak sebatas dalam ruang lingkup gereja Katolik saja, melainkan menjangkau masalah-masalah dunia atau di luar gereja Katolik itu sendiri. Kemudian berikutnya, susunan kepengurusan dewan paroki bukan lagi piramidal, melainkan saling bekerja sama dan saling melengkapi. Jadi saling bekerja sama dan saling melengkapi satu sama lain dalam membangun suatu persekutuan gereja. Mari kita lihat gereja sebagai persekutuan yang terbuka dalam ajaran gereja. Dalam ajaran gereja, dalam Dekrit Gentes artikel 10, yakni tentang kegiatan misioner gereja, dikatakan di sana bahwa gereja diutus oleh Kristus sendiri, yakni untuk memperlihatkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang dan segala bangsa. Jadi kalau kepada semua orang dan segala bangsa berarti tidak hanya sebatas ruang lingkup gereja Katolik saja, tapi kepada semua orang dan segala bangsa. Ini kita tidak memandang agamanya apa, ya, rasnya apa, sukunya apa, siapa dia, ya. Jadi kita menyalurkan semua cinta kasih
Allah itu kepada semua orang dan segala bangsa. Karena dasar yang pertama dan utama yang diajarkan oleh Kristus kepada orang Kristiani dalam gereja Katolik itu adalah cinta kasih, yakni cinta kasih. Berarti kita memberikan dan menyalurkan cinta kasih yang kita miliki sebagai semangat dari Dia Kristus itu sendiri, yakni menyalurkan cinta kasih kepada semua orang tanpa memandang dia agama apa, suku apa, budaya apa, dan sebagainya. Nah, sama seperti Yesus, gereja harus memasuki golongan-golongan manusia apa saja, termasuk keadaan sosial, budaya, untuk mewartakan dan melaksanakan karya keselamatan Allah bagi semua orang. Jadi, kita diajarkan sama seperti Yesus, kita harus memasuki golongan-golongan manusia apa saja, termasuk keadaan sosial, budaya, untuk mewartakan dan melaksanakan karya keselamatan Allah bagi semua orang itu tadi. Yang kedua, makna gereja sebagai persekutuan umat dalam terang kitab suci. Dalam kitab suci, Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37 dan juga surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 12 sampai dengan 27, yakni tentang cara hidup jemaat. Di sana dikatakan bahwa cara hidup jemaat pada saat itu suatu persekutuan yang terbuka di mana kebersamaan dan menganggap semua adalah milik bersama, mengungkapkan persahabatan yang ideal pada waktu itu. Yang pokok ialah bahwa semua anggota jemaat dicukupi kebutuhannya dan tidak seorang pun menyimpan kekayaan bagi dirinya sendiri, sementara yang lain berkekurangan. Nah, memang secara harafiah kita tidak bisa meniru secara harafiah atau secara muluk-muluk tentang cara hidup jemaat pada saat itu, karena mengingat situasi dan kondisi perekonomian kita pada zaman sekarang. Yakni di sini semangat dasarnya dapat kita tiru, yakni yang kita tiru adalah semangat dasarnya itu, yaitu kepekaan terhadap situasi sosial ekonomis sesama saudara dalam persekutuan umat. Kebersamaan kita dalam hidup menggereja tidak boleh terbatas pada hal-hal rohani seperti doa, perayaan ibadah, kegiatan-kegiatan pembinaan iman, tetapi harus juga menyentuh kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, seperti yang sekarang dilakukan dalam komunitas basis gereja. Nah, itu dia. Karena itu, Yesus adalah pusat gereja. Tanpa Yesus kita gereja tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Gereja harus keluar dari diri sendiri menuju keberadaannya. Memang jika keluar, ada berbagai masalah, tantangan, rintangan. Namun lebih baik daripada gereja yang menutup diri seperti gereja yang sakit. Jadi, gereja sebagai persekutuan yang terbuka, yakni gereja harus membuka diri dari individualisme itu sendiri, dari dirinya sendiri, dengan menyalurkan berkat cinta kasih Kristus sebagai kepala gereja yang diberikan kepada anggota gereja untuk disalurkan bagi semua orang. Cinta kasih itulah yang kita salur, yang kita bagikan kepada semua orang atau semua bangsa tanpa memandang suku, agama, ras, budaya, dan lain-lainnya. Ya. Jadi semuanya sama, yakni kepada semua orang. Cinta kasih itu harus kita salur melalui keterbukaan kita sebagai gereja umat Allah. Kita bersatu untuk membuka diri, menyalurkan cinta kasih kepada semua orang atau banyak orang. Jadi, mari kita sebagai gereja menyalurkan cinta kasih kepada semua orang dan semua bangsa. Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran ini dapat bermakna bagi kita sebagai anggota gereja yang masih berziarah di muka bumi ini.